Halo teman-teman, kembali lagi di Kamar Horor Misteri bareng aku Adin Andrianto. Jadi pada video kali ini kita akan menceritakan lagi sebuah pengalaman dari driver ojol yang bernama Agung. Dia mengalami pengalaman misterius dan dikerjai oleh hantu yang bernama Dewi. Konon katanya Dewi ini sudah urban legend, jadi daerah tersebut sering mengerjai tukang driver ojek online. Jadi seperti apa sih pengalamannya dan seperti apa ceritanya? Langsung saja ini dia ceritanya. Pria yang berprofesi sebagai tukang servis HP ini tidak menyangka bahwa pekerjaan barunya ataupun profesi barunya ini menemui hal misterius, yaitu dia menjadi seorang driver ojol yang baru saja 2 hari namun dia sudah mengalami pengalaman yang sangat misterius. Dia mengaku mendapat orderan penumpang dengan menjemput seorang penumpang di wilayah Berbah, Kabupaten Sleman. Ia mendapatkan orderan tersebut untuk mengantarkan ke daerah Barbahsari di Kecamatan Depok, Sleman, Kabupaten Yogyakarta. Kejadian horor yang Agung alami ini terjadi pada tahun 2019 lalu sekitar pukul 23.00. Ponselnya berbunyi dan dia mendapat orderan untuk menjemput seorang penumpang. Agung mengaku bahwa ia baru saja mengantarkan orderan food untuk diantarkan ke daerah setempat, namun tidak berselang lama bunyilah ponselnya untuk menjemput seseorang yang bernama Dewi. Sesuai dengan peraturan dari perusahaan, jika ponsel berbunyi berarti ada tanda masuk orderan dan Agung ini langsung menuju titik jemput untuk menjemput seorang yang bernama Dewi ini. Lalu Agung ini berhenti di sebuah sekolah dasar di daerah Kalitirto, Berbah, Sleman. Dia ini mengechat calon penumpangnya itu tapi tidak dibalas-balas dan dia terus menghubungi calon penumpangnya ini di daerah mana akan dijemput, karena memang kan di sesuai titik yang ada di aplikasi ini belum jelas kayak gitu. Jadi dia ini menghubunginya dengan dia ini berhenti di sebuah sekolah SD. Namun alhasil penumpangnya ini mengatakan bahwa titik jemput itu melenceng agak jauh dari tempat Agung berada saat ini. Padahal janjinya di situ, tapi kata penumpangnya ini, kata si Dewi ini, tempatnya itu agak melenceng, agak jauh sih dari tempat titik Agung berhenti ini tadi. Sehingga Agung diminta untuk mengikuti petunjuk yang diarahkan Dewi melalui sambungan telepon. Jadi mereka ini teleponan lah ya kan, biar lebih jelas gitu. Jadi selama perjalanan Agung dan Dewi ini teleponan untuk mengarahkan lokasi di mana yang Dewi maksud itu tadi. Agung mengaku bahwa dia mengikuti arahan yang diarahkan Dewi untuk menjemputnya di daerah mana. Jadi mereka ini sambil teleponan terus, si Agung ini tetap berkomunikasi dengan si Dewi. Pada malam yang gelap itu, Agung mengendarai motornya ke sebuah gang kecil. Di sini Agung belum menyadari apa-apa. Hingga akhirnya Agung ini berhenti karena jalan yang dilaluinya adalah jalan buntu. Agung ini bertanya kepada penumpangnya ini, "Bu, di mana ini jalannya? Kok udah nggak ada jalan? Saya ini tersesat di jalan buntu," kata Agung bertanya kepada si Dewi ini. Lalu perempuan tersebut menjawab bahwa dia ini sudah melihat Agung dari kejauhan. "Gak apa-apa mas, di situ aja. Saya sudah nampak mas dari jauh," kata si Dewi ini menjawab pertanyaan Agung dari telepon tersebut. Si penumpang ini bilang bahwa sudah sampai di lokasi titik jemput dan si Agung ini disuruh untuk melihat ke kiri. "Sudah sampai kok mas, coba sampai lihat ke kiri." Si Agung pun akhirnya menoleh ke kiri. Saat Agung mencoba menoleh ke kiri, Agung tidak melihat siapapun dan dia berkata, "Mana, nggak ada siapa-siapa kok, gelap kayak gini," kata si Agung. Dewi meminta Agung untuk memperhatikan secara seksama, tapi yang Agung lihat tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah kuburan yang lengkap dengan cungkupnya. Agung juga baru sadar bahwa dia sedang berdiri di sebuah areal pemakaman dan dia tidak sadar dia sedang berada di bawah tepat pohon Kamboja dan batu dan kakinya itu menginjak batu nisan. Dengan kejadian tersebut Agung pun syok ya dan dia langsung tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Namun si perempuan itu malah mentertawakan Agung melalui telepon seluler tadi karena mereka ini masih teleponan dan Agung saking gugupnya dia ini tidak mematikan teleponnya. Tertawa perempuan itu khas seperti di film-film horor seperti ketawa kuntilanak, kata si Agung. Dengan nafas yang tersengal-sengal akhirnya Agung ini bertemu dengan beberapa orang yang sedang duduk di pos ronda. Menurut penuturan para peronda ini, bukan Agung lah orang pertama yang dikerjai oleh hantu bernama Dewi ini. Sudah beberapa kali ada orang yang
tersesat di daerah pemakaman tersebut. Usai menenangkan diri, akhirnya Agung ini melanjutkan perjalanan ke tempat yang dituju tanpa penumpang sama sekali. Pasalnya, orderan atas nama Dewi ini sudah membayar non-tunai melalui aplikasi dengan sejumlah uang Rp19.000. Jadi karena udah dibayar, akhirnya dia ini pergi aja lah ke tujuannya ini walaupun nggak bawa penumpang. Karena memang prosedurnya seperti itu ya. Dan si Dewi ini ternyata sudah membayar Rp19.000 kepada si Agung. Siapa sangka pengalaman menyeramkan tersebut malah membawa rezeki yang berlimpah untuk si Agung ini. Agung menceritakan bahwa setelah kejadian itu banyak sekali orderan masuk, entah datangnya dari mana dia pun nggak tahu. Dan yang sering dia dapatkan adalah dia mendapatkan tip ataupun uang tambahan dari penumpangnya yang nominalnya ini cukup terbilang besar. Jadi setelah kejadian itu rezekinya Agung ini makin nambah ya, karena mungkin ya gimana ya, yang nggak tahu juga ya kan. Ada juga sih katanya seperti itu, tapi kita nggak tahu juga. Ada katanya kalau siap kita ditemuin setan, itu rezeki kita itu katanya bertambah, tapi ya nggak tahu juga karena aku belum pernah, tapi jangan sampai ya kan. Dia masih ingat dia mengantarkan sebuah orderan yang jaraknya cukup jauh dan dia ini mendapatkan tips 200.000 dari penumpangnya ini. Memang Dewi ini boleh juga ya kan, kalau kalian pengen ketemu datang aja ke sana biar dijumpai sama Dewi, biar rezekinya kayak si Agung. Tapi ya janganlah ya kan, cuma bercanda aja. Oke, mungkin itu aja cerita horor kita kali ini mengenai driver ojol lagi yang dialami oleh Agung. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Kalau ada saran-saran cerita horor, kalian boleh langsung tuliskan komentar di bawah ini. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya.